Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa, tetap semangat. Semangat pagi. Baik. Peserta pelatihan dasar CPNS Kota Lubuk Linggau yang kami hormati. Perkenalkan, kami adalah tim instruktur dari Kodim 0406 Musirawas, Lubuk Linggau dan Muratara. Akan menyampaikan materi kesiapsiagaan bela negara, yaitu pelajaran peraturan baris berbaris atau PBB. Dikarenakan suasana COVID-19, maka pembelajaran materi kita laksanakan secara virtual. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Para peserta pelatihan dasar yang saya hormati, kami tim instruktur dari Kodim 0406 Musirawas, Lubuk Linggau dan Muratara akan menyampaikan materi peraturan baris berbaris dengan referensi. Di antaranya yaitu referensi nomor skep 611 angka rumus 10 1985 tertanggal 8 Oktober 1985. Namun dengan berjalannya waktu, perubahan demi perubahan, saat ini skep tersebut tidak dipakai lagi karena ada perubahan, yaitu peraturan Panglima TNI nomor 46 tahun 2014 tertanggal 31 Desember 2014. Perpang TNI inilah yang menjadi dasar kami memberikan materi sebagai referensi kami. Baik, para peserta dasar yang saya hormati, akan saya lanjutkan materi PBB. Yang pertama adalah tentang aba-aba. Aba-aba dalam PBB dibagi menjadi 3. Yang pertama, aba-aba petunjuk. Yang kedua, peringatan. Yang ketiga adalah pelaksanaan. Kemudian aba-aba pelaksanaan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pelaksanaan adalah gerak, kemudian yang kedua jalan, yang ketiga mulai. Untuk aba-aba pelaksanaan gerak untuk mempertegas gerakan di tempat. Kemudian aba-aba pelaksanaan jalan untuk mempertegas gerakan berpindah tempat. Kemudian aba-aba pelaksanaan mulai dilaksanakan secara berurutan. Baik, materi kita lanjutkan. Yang pertama adalah materi gerakan di tempat. Yang pertama adalah sikap sempurna. Akan saya jelaskan sikap sempurna yang baik dan benar. Ya, berawal dari sikap istirahat dengan aba-aba. Siap, gerak. Perhatikan peraga dari sikap istirahat ke sikap sempurna. Aba-abanya siap, gerak. Kemudian kaki kiri dirapatkan ke kaki kanan. Itu yang pertama. Ya. Kemudian posisi sikap sempurna yang baik dan yang benar adalah posisi badan tegak lurus. Yang dinamakan tegak lurus adalah tidak condong ke depan, tidak condong ke belakang, tidak miring ke kiri atau miring ke kanan. Jadi lurus posturnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kedua kaki rapat, kemudian ujung kaki membentuk atau merupakan sudut 45 derajat. Tumit rapat. Kemudian kedua tangan tergantung lemas. Posisi tangan menggenggam, ibu jari menghadap ke depan. Kemudian lurus pada jahitan celana. Perut sedikit ditarik, dada dibusungkan. Kemudian pundak dinaikkan. Dagu sedikit ditarik, pundak tidak dinaikkan. Kemudian pandangan tertuju kepada satu titik. Bernapas sewajarnya. Yang terakhir, berat badan bertumpu kepada kedua kaki. Inilah yang dinamakan sikap sempurna yang baik dan yang benar. Baik, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu sikap istirahat. Sikap istirahat berawal dari sikap sempurna, kemudian aba-abanya adalah istirahat di tempat, gerak seperti itu. Baik, perhatikan, siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Aba-aba pelaksanaannya, gerak, kaki dari sikap sempurna, kaki kiri dibawa ke samping kiri selebar bahu. Kemudian bersamaan itu pula kedua tangan dibawa ke belakang di bawah pinggang. Posisi badan, perut sedikit ditarik, dada dibusungkan, kemudian pandangan tertuju kepada satu titik. Ya, perhatikan, ya, gerak, balik kanan, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Saya ulangi. Begitu apa pelaksanaan istirahat tepat, gerak, kaki kiri dibawa ke samping kiri, kemudian selebar bahu. Bersamaan itu pula kedua tangan dibawa ke belakang, posisi tangan kanan menggenggam, ya, kemudian tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan.
di bawah pinggang. Baik, materi kita lanjutkan, yaitu yang pertama adalah gerakan di tempat. Gerakan di tempat yang pertama adalah hadap. Hadap diantaranya adalah hadap kanan, hadap kiri, kemudian hadap serong kanan, hadap serong kiri, kemudian balik kanan. Yang pertama akan saya jelaskan adalah hadap kanan. Posisi pelaksananya dalam posisi sikap sempurna. Perhatikan peraga. Siap, gerak. Apa-apa yang pertama adalah akan saya peragakan satu persatu. Hadap kanan, gerak satu. Hitungan ke satu, kaki kiri di bawah, ke depan kaki kanan merupakan atau membentuk huruf P. Itu hitungan pertama. Kemudian posisi badan masih menghadap ke depan. Itu hitungan pertama. Dua, hitungan kedua, kaki kanan sebagai poros putar ke arah sudut 90 derajat. Tiga, hitungan ketiga, kaki kiri dirapatkan ke kaki kanan. Itu hadap kanan. Baik, kita lanjutkan. Kalau yang tadi adalah hadap kanan, sekarang hadap kiri. Dalam pelaksanaannya, tata caranya hitungan pertama, kedua, dan ketiga tidak jauh beda. Hanya beda arahnya saja. Ya, sudutnya sama, kemudian posisi kaki yang dibawa. Kalau tadi awalnya hadap kanan adalah hadap kaki kiri yang dibawa ke depan. Kalau hadap kiri berarti kaki kanan yang dibawa ke depan. Merupakan atau bentuknya sama huruf P. Perhatikan peraga. Hadap kiri, gerak satu. Hitungan pertama, kaki kanan dibawa ke depan kaki kiri. Posisi badan masih menghadap ke depan. Dua, hitungan kedua, kaki kiri sebagai poros putar ke arah sudut 90 derajat. Tiga, hitungan ketiga, kaki kiri, kaki kanan dirapatkan ke kaki kiri. Itu pelaksanaan tentang hadap kanan. Baik, kita lanjutkan, yaitu hadap kiri. Di dalam pelaksanaannya tidak jauh beda, hanya beda arahnya saja. Untuk sudutnya tetap sama, putarannya 90 derajat, arah kakinya sama. Saya jelaskan, perhatikan peraga. Hadap kiri, gerak satu. Hitungan ke satu, kaki kanan di bawah ke depan kaki kiri. Merupakan atau membentuk huruf P. Dua, hitungan kedua, kaki kiri sebagai poros putar ke arah sudut 90 derajat. Tiga, hitungan ketiga, kaki kanan dirapatkan ke kaki kiri. Kita lanjutkan, hadap berikutnya yaitu hadap serong kanan, kemudian hadap serong kiri. Yang pertama adalah hadap serong kanan. Perhatikan peraga. Siap, gerak. Apa-apanya, hadap serong kanan, gerak satu. Hitungan ke satu, kaki kiri dibawa ke depan sejajar dengan kaki kanan. Dua, hitungan kedua, kaki kanan sebagai poros putar ke arah sudut 45 derajat. Tiga, hitungan ketiga, kaki kiri dirapatkan ke kaki kanan. Kita lanjutkan, hadap serong kiri. Pelaksanaannya tidak jauh beda, hanya beda arahnya saja. Perhatikan peraga, akan saya jelaskan satu persatu. Hadap serong kiri, gerak satu. Hitungan ke satu, kaki kanan dibawa ke depan sejajar dengan kaki kiri. Dua, hitungan kedua, kaki kiri sebagai poros putar ke arah sudut 45 derajat. Tiga, hitungan ketiga, kaki kanan dirapatkan ke kaki kiri. Baik, kita lanjutkan, yaitu balik kanan. Balik kanan, perhatikan peraga. Balik kanan, gerak satu. Hitungan ke satu, kaki kiri dibawa ke depan kaki kanan, merupakan atau membentuk huruf T. Posisi badan masih menghadap ke depan. Dua, hitungan kedua, kaki kanan sebagai poros putar ke arah sudut 180 derajat. Tiga, hitungan ketiga, kaki kiri dirapatkan ke kaki kanan. Baik, akan kita peragakan secara keseluruhan materi yang sudah kita berikan, di antaranya tentang hadap. Ya, perhatikan nanti secara berurutan. Baik, akan saya jelaskan, nanti peraga akan memperagakan seluruh materi tentang hadap kanan,
hadap kiri, kemudian hadap serong kanan, hadap serong kiri, dan balik kanan secara keseluruhan dengan memakai hitungan. Perhatikan, siap, gerak, hadap kanan, gerak, hadap kiri, gerak, hadap serong kanan, gerak, hadap serong kiri, gerak, balik kanan, gerak, balik kanan, gerak, istirahat tempat, gerak. Baik, materi berikutnya yaitu tentang lencang kanan, lencang kiri, kemudian setengah lengan lencang kanan, setengah lengan lencang kiri. Perhatikan peraga. Siap, gerak. Aba-abanya lencang kanan, gerak. Begitu aba-aba pelaksanaan gerak, sap depan, kecuali penjuru paling kanan mengambil jarak antara satu lengan. Posisi tangan menggenggam, kemudian ibu jari menghadap ke depan, punggung tangan menghadap ke atas, menyentuh atau menempel lengan kiri orang sebelah kanan. Bersamaan itu pula pandangan ditolehkan ke kanan. Untuk sap tengah dan sap belakang menolehkan ke kanan, tidak mengambil jarak antara satu lengan. Untuk penjuru paling kanan, tengah, dan belakang mengambil jarak lencang depan, kemudian dua kepal, setelah dirasa lurus langsung turun. Tegak, gerak, kembali ke sikap sempurna. Itu pelaksanaan lencang kanan. Untuk lencang kiri, pelaksanaannya sama, hanya bedanya lengannya lengan kiri, kemudian menghadapnya menolehkan ke kiri, kemudian penjurunya berarti orang paling kiri. Untuk sap tengah dan sap belakang sifatnya sama, menolehkan ke kiri, kecuali penjuru paling kiri. Kita lanjutkan. Berikut adalah setengah lengan lencang kanan. Perhatikan peraga. Setengah lengan lencang kanan, gerak. Aba-aba pelaksanaan gerak sap depan, kecuali penjuru paling kanan mengambil jarak antara setengah lengan seperti bertolak pinggang. Siku menyentuh lengan orang sebelah kanan. Bersamaan itu pula pandangan ditolehkan ke kanan. Untuk sap tengah, sap belakang sifatnya menolehkan ke kanan untuk meluruskan sap dan banjar. Kemudian penjuru paling kanan, depan, tengah, dan belakang mengambil jarak antara lencang depan dua kepal. Kemudian setelah dirasa lurus langsung kembali ke sikap sempurna. Tegak, gerak. Untuk setengah lengan lencang kiri, pelaksanaannya tetap sap depan, hanya penjurunya sebelah kiri, menolehkan ke kiri, kemudian mengambil jarak antara tangannya tangan kiri. Baik, kita akan peragakan dari setengah lengan lencang kanan kemudian ke lencang kanan. Kita perhatikan peraga dari belakang. Teknis mengambil jarak antaranya dari setengah lengan ke lencang kanan adalah lemparan dari belakang. Perhatikan peraga. Setengah lengan lencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Perhatikan yang benar dari setengah lengan ke lencang kanan. Lencang kanan, gerak. Yang ambil dari belakang, kemudian geser. Tegak, gerak. Kemudian yang sering kita lakukan, ya, walaupun salah, tapi tetap kita lakukan. Kita sudah tahu salah, tapi tetap kita lakukan. Contoh yang salah, setengah lengan lencang kanan, gerak.
tegak, gerak. Ya, perhatikan praga yang sering kita lakukan, kita sudah tahu salah tapi tetap kita lakukan. Lencang kanan, gerak. Ya, seperti ini. Ini tidak boleh, tidak sesuai dengan aturan. Tegak, gerak. Lencang kanan idealnya pasukan dalam bentuk besar. Kalau lencang depan ideal pasukan dalam bentuk berpanjang. Perhatikan praga. Ya, gerak. Apa-apanya, lencang depan, gerak. Begitu apa-apa pelaksanaan gerak, banjar paling kanan, mengambil jarak antara satu lengan, lencang depan, kemudian jarak 2 kepal. Hanya banjar paling kanan. Untuk banjar tengah dan banjar paling kiri tetap fokus ke depan. Kemudian penjuru tengah dan kiri mengambil jarak antara satu lengan. Kemudian setelah dirasa lurus langsung kembali ke sikap sempurna. Tegak, gerak, kembali ke sikap sempurna. Serah tempat, gerak. Baik, para peserta lasar sekalian, akan kita peragakan secara keseluruhan tentang lencang kanan, kemudian setengah lengan lencang kanan, kemudian lencang depan. Perhatikan peraga. Peraga, siap, gerak. Lencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Setengah lengan lencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Lencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Hadap kanan, gerak. Lencang depan, gerak. Tegak, gerak. Hadap kiri, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Baik, untuk gerakan di tempat yang terakhir adalah jalan di tempat. Perhatikan peraga, akan saya jelaskan. Perhatikan peraga, siap, gerak. Apa-apanya, jalan di tempat, gerak. Begitu apa-apa pelaksanaan gerak, kaki kiri diangkat rata-rata air, kemudian ujung kaki menghadap ke tanah. Posisi kedua lengan, tangan merapat pada badan. Posisi badan tegak lurus, kemudian pandangan tertuju pada satu titik. Kemudian pelaksananya secara bergantian, kiri kanan, interval sedang. Ya. Henti. Gerak. Apa-apa henti. Begitu jatuh di kaki kiri, kemudian ditambah satu hitungan, kemudian ditutup. Perhatikan, jalan di tempat. Gerak. Henti. Gerak. Satu, tutup. Serah tempat. Gerak. Itu yang paling terakhir, gerakan di tempat. Kemudian kita lanjutkan, yaitu materi gerakan berpindah tempat. Pelaksanaannya adalah jalan. Akan saya jelaskan macam-macam langkah. Langkah diantara yang pertama adalah langkah ke samping kiri, kemudian langkah ke samping kanan, kemudian langkah ke depan, kemudian langkah ke belakang, kemudian langkah biasa, kemudian langkah tegak, langkah perlahan, kemudian langkah di waktu lari. Akan saya jelaskan yang pertama adalah tentang langkah ke depan, ke belakang, ke samping kiri dan kanan. Kemudian banyak langkah, paling banyak adalah 4 langkah, ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan. Perhatikan peraga dan aba-abanya. Perhatikan peraga, siap, gerak. Yang pertama adalah langkah ke depan, aba-abanya. 1 langkah ke depan, jalan. Yang kedua, langkah ke belakang, 1 langkah ke belakang, jalan. Pelaksanaannya kaki kiri terlebih dahulu untuk langkah ke depan dan ke belakang. Kemudian langkah ke samping. Pelaksanaannya ke samping, aba-abanya tidak memakai samping. Aba-abanya perhatikan. 1 langkah ke kanan, jalan. 1 langkah ke kiri, jalan.
Akan saya peragakan secara keseluruhan, banyak langkahnya. 4 langkah ke depan, jalan. 4 langkah ke belakang, jalan. 4 langkah ke kiri, jalan. 4 langkah ke kanan, jalan. Istirahat tempat, gerak. Itu langkah ke depan, ke belakang, ke samping kiri dan ke samping kanan. Akan saya lanjutkan langkah biasa pelaksanaannya. Perhatikan peraga untuk langkah biasa, aba-abanya. Maju, jalan. Langkah pertama, kaki kiri dibawa ke depan. 1 langkah kurang lebih 65 cm. Kemudian posisi tangan kanan dilemparkan ke depan, ibu jari menghadap ke depan. Kemudian membentuk sudut 90 derajat. Kemudian tangan kiri dilemparkan ke belakang, membentuk sudut 30 derajat. Itu langkah pertama. 2. Langkah kedua, karena langkah biasa, secara otomatis posisi tangan kiri lenggangannya adalah 45 derajat. Kemudian lemparan tangan kanan ke belakang adalah 30 derajat. Itu langkah biasa pelaksanaannya. Ya, peraga perhatikan. Balik sikap sempurna. Perhatikan. Peraga, maju, jalan. 50, 30. Henti, gerak. Balik kanan, gerak. Maju, jalan. Henti, gerak. Balik kanan, gerak. Itu langkah biasa. Sekarang kita lanjutkan yaitu langkah tegak. Apa-apanya nanti langkah tegak, maju, jalan. Perhatikan peraga. Langkah tegak, maju, jalan. 1. Hitung ke 1, kaki kiri lempar ke depan. Kemudian jaraknya kurang lebih 65 cm. Ayunan tangan kanan pertama lemparkan ke depan, membentuk sudut 90 derajat. Kemudian tangan kiri dilemparkan ke belakang, membentuk sudut 30 derajat. 2. Seterusnya 90, 30. 3. 90, 30. 4. Selesai. Baik, itu pelaksanaan untuk langkah biasa, kemudian langkah tegak. Itu pelaksanaannya. Kemudian sekarang kita akan peragakan tata cara hentinya. Dari langkah biasa ke hentinya. Tadi sudah apa-apanya maju jalan, kemudian hentinya belum saya jelaskan. Saya akan peragakan tentang hentinya. Perhatikan peraga. Maju, jalan, henti, gerak, 1, tutup. Ya. Apa-apa pelaksanaan, henti, gerak, tambah jatuh di kaki kiri, tambah 1 langkah, langsung tutup. Perhatikan peraga, balik kanan, gerak, maju, jalan, henti, gerak, 1, tutup, balik kanan, gerak, istirahat di tempat, gerak. Itu tata cara henti pada saat langkah biasa. Sekarang akan saya jelaskan henti pada saat langkah tegak. Langkah tegak harus dilangkah biasakan dulu, baru dihentikan. Atau dari langkah tegak ke jalan di tempat dulu, baru henti. Jadi di dalam pelaksanaan langkah tegak tidak boleh langsung berhenti. Jadi idealnya langkah tegak, kemudian langkah biasa, setelah itu dihentikan. Perhatikan peraga. Dari langkah tegak ke langkah biasa, kemudian henti. Jatuh di kaki kiri tambah 1 langkah, jatuh di kaki kanan tambah 1 langkah. Perhatikan peraga. Siap, gerak. Langkah tegak, maju, jalan. Langkah biasa, jalan, henti, gerak, 1, tutup. Balik kanan, gerak. Langkah tegak, maju, jalan. Langkah biasa, jalan, henti, gerak, balik kanan, gerak. Itu penjelasannya, mulai dari langkah biasa, langkah tegak, kemudian tata cara hentinya. Sama, tidak jauh beda dengan pelaksanaan jalan di tempat. Baik, untuk materi berpindah tempat yang terakhir adalah buka tutup barisan. Perhatikan peraga. Perhatikan peraga. Hadap kanan. Gerak.
Pelaksanaannya begitu aba-aba buka barisan, pelaksanaannya banjar paling ke tengah diam di tempat, kemudian banjar paling kanan dan banjar paling kiri membuka tutup barisan satu langkah ke kanan, kemudian satu langkah ke kiri. Perhatikan peraga. Buka barisan, jalan. Tutup barisan, jalan. Banyak langkahnya adalah 4. Apa-apanya 2 kali buka barisan, jalan. 2 kali tutup barisan, jalan. Hadap kiri, gerak. Serah kuat, gerak. Baik, materi berikutnya adalah aba-aba pelaksanaan yang memakai mulai. Di antaranya adalah hitung mulai. Perhatikan peraga. Peraga, siap. Gerak. Hitung. Ada pelaksanaan aba-aba hitung. Banjar sap paling depan seluruhnya menolehkan ke kanan kecuali penjuru paling kanan. Sap tengah dan sap belakang tidak menolehkan. Mulai. 1, 2, 3, kurang 2. Orang penjuru paling kanan menyebutkan jumlahnya, nominalnya, kemudian penjuru paling belakang paling kiri meneriakkan jumlah lengkap atau kurang. Baik, materi berikutnya akan kita lanjutkan yaitu tentang periksa kerapian. Ya, periksa kerapian pelaksanaannya adalah dari sikap istirahat, kemudian aba-aba pelaksanaan ini, aba-abanya adalah periksa kerapian, kemudian peraga langsung ambil sikap sempurna, kemudian mulai baru dirapikan. Perhatikan peraga. Periksa kerapian. Mulai. Rapikan dari sebelah kiri. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Pelaksanaannya diikuti oleh pandangan mata. Interval waktunya hitungannya adalah 1, 2, 1, 2. Kecuali pada saat merapikan posisi baju depan, kemudian tutup kepala, ada 3 hitungan intervalnya. Itu pelaksanaannya. Kemudian apa-apa selesainya kembali ke sikap istirahat. Selesai, kembali ke sikap istirahat. Perhatikan peraga secara keseluruhan. Ya, baik, akan kita peragakan secara keseluruhan tentang pelaksanaan periksa kerapian. Perhatikan peraga. Periksa kerapian. Periksa kerapian sikap sempurna. Begitu aba-aba mulai, langsung dilaksanakan. Mulai. Dari sebelah kiri, kanan. Diikuti oleh pandangan mata. Selesai. Apa-apa selesai, kembali ke sikap istirahat. Baik, para peserta dasar sekalian, kami akan memperagakan seluruh materi dari awal hingga ke akhir. Nanti perhatikan peraga. Peraga, siap. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Diam. Gerak. Siapa menghitung? Hitung. Mulai. 1, 2, 3, kurang 2. Istirahat di tempat. Gerak. Persiapan kerapian. Periksa kerapian. Mulai. Selesai. Diam. Gerak. Lencang kanan. Gerak. Tegak. Gerak. Setengah lengan. Lencang kanan. Gerak. Tegak. Gerak. Lencang
Lencang kanan. Gerak. Tegak. Gerak. Hadap kanan. Gerak. Lencang depan. Gerak. Tegak. Gerak. Hadap kiri. Gerak. Hadap kanan. Gerak. Hadap kiri. Gerak. Hadap serong kanan. Gerak. Hadap serong kiri. Gerak. Balik kanan. Gerak. Balik kanan. Gerak. Persiapan jalan di tempat. Jalan di tempat. Gerak. Mati. Gerak. Satu langkah ke kanan. Jalan. Satu langkah ke kiri. Jalan. Satu langkah ke depan. Jalan. Satu langkah ke belakang. Jalan. Jalan. Henti. Gerak. Balik kanan. Gerak. Maju. Jalan. Jalan di depan. Gerak. Henti. Gerak. Hadap kiri. Gerak. Jalan. Tutup. Barisan. Jalan. Hadap kiri. Gerak. Bubar. Jalan. Baik, para peserta rasa sekalian, kita akan melanjutkan materi yang paling terakhir, yaitu tata cara penghormatan. Tata cara penghormatan memakai tutup kepala, kemudian tanpa tutup kepala. Jadi akan saya jelaskan. Yang pertama adalah memakai tutup kepala. Tutup kepala seperti praga, memakai tutup pipet. Jadi akan saya jelaskan. Aba-abanya adalah, perhatikan, hormat. Begitu apa-apa pelaksanaan, gerak dengan cepat, tangan di bawah ke depan, ya. Kemudian antara jari telunjuk dan jari tengah di ujung pet, membelah pet. Kelima jari rapat. Siku serong 15 derajat ke depan. Pandangan tertuju kepada yang untuk diberi penghormatan. Tegak, gerak, kembali ke sikap sempurna. Itu tata cara penghormatan memakai tutup kepala. Sekarang tanpa memakai tutup kepala. Penghormatan tanpa tutup kepala. Apa-apanya? Hormat. Gerak. Begitu apa-apa pelaksanaan gerak dengan cepat, ya. Kelima jari diangkat, kemudian antara jari telunjuk dan jari tengah di pelipis, di ujung pelipis. Kelima jari rapat, kemudian siku serong 15 derajat ke depan. Tegak. Gerak. Kembali ke sikap sempurna. Itu penjelasan dari penghormatan. Selesai. Demikian materi pelajaran peraturan baris berbaris. Selanjutnya, jika ada pertanyaan dapat disampaikan pada pertemuan virtual. Sampai jumpa dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.